Tahun 1992, kehidupan Kang Paijo berjalan seperti kebanyakan warga desa di lereng Gunung Sumbing, Jawa Tengah. Setiap hari ia mencari nafkah dengan mendorong gerobak bakso keliling dari satu kampung ke kampung lain. Umurnya sudah mendekati 40 tahun. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, kulitnya legam karena terbiasa berjalan di bawah terik matahari, dan senyumnya selalu ramah kepada siapa saja. Ia tinggal di rumah sederhana bersama istrinya, Marni, dan dua anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Rumah itu berdinding anyaman bambu dengan lantai semen kasar. Di samping rumah terdapat dapur kecil tempat Marni membantu menyiapkan bahan-bahan bakso setiap pagi. Setiap hari Kang Paijo bangun sebelum azan subuh. Setelah salat, ia langsung membantu istrinya menggiling daging sapi, mencampur tepung, bawang putih, merica, dan garam. Sementara kuah kaldu direbus perlahan menggunakan tungku kayu bakar. Marni kemudian menyusun mie, bihun, sawi, daun bawang, seledri, sambal, kecap, dan bawang goreng ke dalam gerobak. "Mas, hari ini jangan terlalu jauh jualannya. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan," kata Marni sambil menutup panci besar berisi kuah. Kang Paijo mengangguk. "Iya. Semoga hari ini lebih ramai." Harapan itu hampir selalu sama setiap pagi. Namun kenyataannya tidak pernah semudah yang dibayangkan. Banyak warga desa yang hanya membeli satu mangkuk untuk dimakan bersama keluarga. Bahkan tidak sedikit yang memilih berutang karena belum panen. Kang Paijo tidak tega menolak. Ia mencatat nama mereka di sebuah buku kecil yang mulai lusuh. Sore hari, ketika kembali ke rumah, bakso yang tersisa seringkali masih cukup banyak. Kalau sudah begitu, Marni hanya bisa mengolah sisanya menjadi lauk makan malam keluarga agar tidak terbuang sia-sia. Meski penghasilan pas-pasan, mereka tetap bersyukur. Kang Paijo percaya rezeki setiap orang sudah diatur. Hari itu, seperti biasa, ia mulai berjualan sejak pagi. Ia melewati beberapa desa yang sudah menjadi langganannya. Anak-anak sekolah membeli bakso sebelum pulang. Para petani yang sedang beristirahat juga sempat mampir. Namun hingga menjelang sore, isi panci besar di gerobaknya masih setengah penuh. Kang Paijo menghitung uang hasil jualannya sambil menghela napas. Hari ini sepi lagi. Ia sebenarnya masih ingin mencari kampung lain, tetapi langit sudah mulai dipenuhi awan hitam. Angin gunung bertiup semakin dingin. Beberapa warga yang baru pulang dari sawah mulai bergegas. "Pak Paijo, cepat pulang. Sepertinya hujan besar," teriak seorang petani. "Iya, Pak." Tak lama kemudian suara guntur mulai terdengar dari kejauhan. Butiran hujan pertama jatuh mengenai atap gerobaknya. Kang Paijo mempercepat langkah. Kalau melewati jalan utama, perjalanan menuju rumah masih sekitar 1 jam lagi. Ia khawatir hujan akan semakin deras dan kuah baksonya tumpah karena jalan licin. Saat itulah ia teringat sebuah jalan kecil yang pernah diceritakan oleh sesama pedagang. Katanya jalan itu bisa memangkas perjalanan hampir setengahnya. Memang jalannya melewati hutan bambu, tetapi setelah keluar dari sana akan langsung tembus ke arah desanya. Kang Paijo sempat ragu. Ia belum pernah melewati jalur itu. Namun melihat langit yang semakin gelap, akhirnya ia membelokkan gerobaknya ke jalan setapak tersebut. Semakin masuk ke dalam, suasana berubah menjadi sepi. Suara kendaraan tidak terdengar lagi. Yang ada hanya bunyi bambu bergesekan tertiup angin. Sesekali terdengar suara burung hutan yang membuat suasana semakin sunyi. Jalan tanah itu juga mulai menurun dan dipenuhi akar pohon yang muncul ke permukaan. Kang Paijo harus mendorong gerobaknya lebih pelan agar roda tidak tersangkut. Hujan yang tadi mulai turun justru mendadak berhenti. Ia merasa aneh. Padahal dari balik pepohonan, langit masih terlihat sangat mendung. Kabut tipis mulai turun perlahan. Meski begitu, Kang Paijo tetap melanjutkan perjalanan. Sekitar 15 menit kemudian, hutan bambu mulai berkurang. Di depan sana terlihat sebuah gapura kayu sederhana. Tidak ada tulisan apapun. Hanya 2 tiang kayu tua yang dihiasi ukiran bunga. Begitu melewati gapura itu,
Kang Paijo langsung menghentikan langkahnya. Di hadapannya terbentang sebuah kampung yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rumah-rumah joglo berdiri berjajar dengan halaman yang bersih. Pagar bambu tersusun rapi. Di setiap halaman tumbuh pohon mangga, jambu, dan bunga melati. Jalan kampungnya juga tampak rata meski bukan jalan beraspal. Beberapa perempuan sedang menyapu halaman. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Laki-laki duduk di gardu bambu sambil mengobrol. Suasananya terasa damai. Kang Paijo mencoba mengingat-ingat. Selama bertahun-tahun berjualan, rasanya ia tidak pernah menemukan kampung ini. Barangkali desa baru, gumamnya pelan. Belum sempat ia melangkah lebih jauh, seorang anak kecil berteriak keras. "Bakso! Ada tukang bakso!" Teriakan itu langsung disambut anak-anak lain. Dalam hitungan detik, mereka berlari mendekati gerobak. "Wah, benar ada bakso. Pak, saya satu. Saya juga." Orang-orang dewasa yang tadi berada di rumah ikut keluar. Beberapa ibu membawa mangkuk dari rumah. Yang lain langsung mengantre di depan gerobak. Kang Paijo sampai kebingungan. Biasanya ia harus berkeliling cukup lama agar dagangannya laku. Di kampung ini, ia bahkan belum sempat membunyikan kentongan kecil di gerobaknya. Pelan-pelannya, semuanya kebagian, katanya sambil tersenyum. Tangannya mulai sibuk. Ia memasukkan bakso ke mangkuk, menambahkan mie, bihun, sawi, lalu menyiram kuah panas. Taburan bawang goreng dan seledri membuat aroma bakso semakin harum. Para pembeli tampak makan dengan lahap. Beberapa bahkan langsung meminta tambah. "Pak, satu lagi. Saya 2 mangkuk. Tambahkan baksonya." Tidak ada satupun yang mengeluh soal harga. Tidak ada yang meminta utang. Semua membayar dengan uang yang masih tampak baru. Lembaran-lembaran rupiah itu terlihat bersih seolah baru keluar dari bank. Dalam waktu kurang dari 1 jam, isi panci besar benar-benar habis. Kang Paijo bahkan harus menunjukkan bahwa tidak ada lagi bakso yang tersisa. "Maaf ya, besok saya bawa lebih banyak." Para pembeli hanya tersenyum puas. "Besok datang lagi, Pak." "Iya, jangan lupa lewat sini." Kang Paijo mengangguk berkali-kali. Ia benar-benar senang. Baru kali ini seluruh dagangannya habis sebelum malam. Ia mulai menghitung uang sekilas. Hasilnya jauh lebih banyak dibanding hari-hari biasa. "Alhamdulillah," ucapnya lirih. Sebelum pulang, beberapa warga bahkan membantu mendorong gerobaknya sampai ke ujung kampung. Mereka terlihat sangat ramah. Tidak ada yang bersikap kasar. Tidak ada keributan. Semuanya tampak seperti warga desa yang hidup rukun. Saat Kang Paijo hendak melewati gapura keluar kampung, seorang nenek tua yang sejak tadi duduk di beranda rumah perlahan berdiri. Usianya tampak sangat tua. Rambutnya memutih seluruhnya. Tubuhnya bungkuk. Namun wajahnya dipenuhi senyum yang sulit dijelaskan. Ia memandang Kang Paijo tanpa berkedip. Dengan suara pelan, nenek itu berkata, "Besok datang lagi ya, Nak." Kang Paijo tersenyum sopan. "Iya, Mbah. Kalau masih lewat sini." Nenek itu kembali tersenyum. Lalu menambahkan kalimat yang membuat suasana mendadak terasa berbeda. "Kami selalu menunggumu." Kang Paijo hanya mengangguk kecil. Ia mengira itu hanyalah ucapan seorang pelanggan yang berharap tukang bakso langganannya kembali berjualan. Tanpa berpikir macam-macam, ia melanjutkan perjalanan meninggalkan kampung tersebut. Di belakangnya, seluruh warga masih berdiri memandangi gerobaknya hingga perlahan tertutup kabut yang mulai turun bersama datangnya senja. Sejak menemukan kampung itu, kehidupan Kang Paijo mulai berubah sedikit demi sedikit. Perubahan itu awalnya terlihat seperti keberuntungan yang selama ini ia tunggu. Setiap pagi ia tetap membuat adonan bakso bersama Marni seperti biasa. Bedanya, sekarang ia selalu menyiapkan lebih banyak bakso dibanding sebelumnya. "Apa nggak kebanyakan, Mas?" tanya Marni sambil melihat bakso yang sudah memenuhi baskom besar. "Kemarin habis semua. Siapa tahu nanti juga begitu lagi." Marni tersenyum.
Ia ikut senang melihat suaminya akhirnya mendapatkan tempat berjualan yang ramai. Sudah bertahun-tahun mereka hidup pas-pasan. Kalau memang sekarang rezekinya mulai lancar, ia tidak ingin berpikir macam-macam. Sejak itu, Kang Paijo selalu mengatur waktunya. Pagi hingga siang ia berkeliling ke desa-desa langganannya. Menjelang sore, saat matahari mulai condong ke barat, ia langsung menuju jalan setapak melewati hutan bambu. Aneh, setiap kali memasuki jalan itu, suasananya selalu sama. Kabut tipis mulai turun. Udara mendadak lebih dingin dibanding daerah sekitarnya. Suara burung perlahan menghilang. Beberapa kali Kang Paijo merasa seperti tidak mendengar suara apapun selain roda gerobaknya sendiri. Namun setiap melewati gapura kayu itu, suasana langsung berubah. Kampung tersebut kembali terlihat hidup. Anak-anak bermain di halaman. Asap dari dapur rumah-rumah joglo mengepul ke udara. Orang-orang bercengkerama di gardu bambu. Begitu melihat Kang Paijo datang, mereka langsung berseru dengan wajah penuh kegembiraan. "Pak Bakso datang! Bakso, bakso!" Beberapa anak bahkan berlari mendahului gerobaknya. Mereka tertawa sambil memanggil orang tua mereka keluar rumah. Dalam waktu singkat antrean kembali terbentuk. Kang Paijo mulai mengenali wajah-wajah pelanggan tetapnya. Ada seorang bapak bertubuh besar yang selalu membeli 2 mangkuk. Ada perempuan muda yang setiap hari membawa anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Ada pula seorang kakek yang selalu duduk di bangku bambu dekat pohon mangga sambil menikmati bakso perlahan. Semua wajah itu terasa akrab. Namun ada satu hal yang sebenarnya aneh. Hari berganti hari. Minggu berganti minggu. Tidak ada satupun wajah yang berubah. Kerutan di wajah para orang tua tetap sama. Anak-anak tetap memiliki tinggi badan yang sama. Bahkan pakaian mereka juga tidak pernah berganti. Seorang anak laki-laki selalu memakai baju lurik coklat yang sedikit kebesaran. Anak perempuan yang sering membeli bakso memakai kebaya merah muda dengan kain batik yang motifnya persis sama setiap hari. Awalnya Kang Paijo tidak terlalu memikirkan hal itu. Mungkin mereka memang hanya memiliki pakaian seadanya. Lagi pula, tahun 1992 masih banyak warga desa yang tidak memiliki banyak baju. Yang penting mereka selalu ramah, selalu membayar, dan selalu menghabiskan dagangannya. Suatu sore Kang Paijo sempat bercanda kepada salah seorang pelanggan. "Loh, nak, bajumu kok itu terus?" Anak itu hanya tersenyum. "Ibu bilang begini saja." Jawaban itu terdengar biasa. Namun anehnya, ibu anak itu yang berdiri di belakang hanya ikut tersenyum tanpa berkata apa-apa. Kang Paijo melanjutkan pekerjaannya. Hari demi hari berlalu. Bakso yang dibawanya selalu habis. Bahkan sekarang ia mulai membawa 2 panci bakso. Meski begitu, semuanya tetap ludes sebelum azan maghrib. Di rumah, Marni mulai bisa membeli kebutuhan yang selama ini sering ditunda. Anak sulung mereka mendapat tas sekolah baru. Anak bungsunya dibelikan sepatu. Mereka juga mulai memperbaiki atap rumah yang bocor. Kang Paijo merasa usahanya akhirnya membuahkan hasil. Tetapi bersamaan dengan itu, tubuhnya mulai mengalami perubahan yang tidak bisa dijelaskan. Setiap selesai pulang dari kampung tersebut, rasa lelahnya berbeda. Bukan sekadar pegal karena mendorong gerobak, melainkan lelah yang terasa sampai ke tulang. Kadang ia baru duduk sebentar di rumah lalu langsung tertidur tanpa sempat makan malam. Marni beberapa kali membangunkannya. "Mas, makan dulu." Namun Kang Paijo hanya menjawab lirih, "Nanti saja." Lalu kembali tertidur. Tidurnya pun tidak pernah benar-benar tenang. Hampir setiap malam ia bermimpi berada di tengah keramaian. Dalam mimpinya, terdengar puluhan suara memanggil dari segala arah. "Bakso! Pak Paijo! Kami masih lapar. Datang lagi besok." Suara-suara itu terdengar pelan, tetapi jumlahnya sangat banyak. Kadang terdengar seperti bisikan. Kadang terdengar seperti orang-orang yang berdiri sangat dekat dengan telinganya. Kang Paijo selalu terbangun dengan napas terengah-engah. Bajunya basah oleh keringat.
Ia mengira semua itu hanya karena terlalu capek bekerja. Marni mulai memperhatikan perubahan suaminya. Suatu pagi ketika Kang Paijo sedang mencuci gerobak, Marni menatap wajahnya cukup lama. "Mas." "Iya? Rambutmu kok banyak yang putih?" Kang Paijo spontan menyentuh kepalanya. "Ah, mungkin memang sudah tua. Tapi minggu lalu belum sebanyak ini." Ia hanya tertawa kecil. Namanya juga umur. Padahal dalam hati, Kang Paijo juga merasa aneh. Tubuhnya memang terasa berbeda akhir-akhir ini. Wajahnya juga terlihat lebih pucat saat bercermin. Meski begitu, ia memilih mengabaikannya. Yang ada di pikirannya hanya satu. Jangan sampai kehilangan pelanggan di kampung itu. Keanehan berikutnya muncul pada hasil jualannya. Setiap selesai berjualan, Kang Paijo selalu menghitung uang sebelum tidur. Jumlahnya cukup banyak. Lebih dari cukup untuk membeli bahan bakso keesokan hari. Namun keesokan paginya, saat hendak berbelanja ke pasar, ia menemukan sesuatu yang ganjil. Beberapa lembar uang yang semalam masih terlihat baru kini berubah menjadi daun bambu kering. Sebagian lagi berubah menjadi bunga Kamboja yang sudah layu. Ada pula yang menjadi pecahan genting tua berwarna merah kusam. Kang Paijo mengucek matanya berkali-kali. Ia membalik-balik daun itu. Benar-benar daun. Bukan uang. "Marni, coba lihat ini." Marni ikut bingung. "Loh, semalam bukannya uang?" "Iya. Kok bisa begini?" Keduanya saling berpandangan. Setelah diperiksa lagi, ternyata masih ada uang asli yang tersisa. Jumlahnya memang berkurang cukup banyak. Tetapi masih cukup membeli daging, tepung, mie, dan bumbu untuk jualan lagi. Marni mulai merasa tidak enak. "Mas, apa jangan-jangan ada yang aneh sama kampung itu?" Kang Paijo menggeleng. "Kalau memang aneh, kenapa masih ada uang asli? Mungkin uangnya ketuker. Mana mungkin bisa berubah jadi daun?" Kang Paijo tertawa pelan. "Namanya juga kita lagi capek. Jangan mikir macam-macam." Ia memasukkan uang yang masih tersisa ke dalam saku. Baginya, selama masih bisa dipakai membeli bahan dagangan, semuanya tidak menjadi masalah. Bahkan dalam hati ia semakin yakin kampung itu membawa rezeki. Kalau tidak berjualan di sana, mungkin ia tidak akan pernah bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Sore itu, Kang Paijo kembali menuju kampung tersebut. Seperti biasa, para pembeli sudah menunggu. Mereka makan dengan lahap sambil sesekali tersenyum kepadanya. Saat antrean mulai berkurang, Kang Paijo tanpa sengaja menjatuhkan sendok. Sendok itu menggelinding ke tanah. Ketika ia membungkuk untuk mengambilnya, pandangannya berhenti pada kaki seorang pembeli yang sedang berdiri beberapa langkah di depannya. Matahari saat itu belum benar-benar tenggelam. Cahaya senja masih menyinari halaman kampung. Semua orang di sekitar memiliki bayangan yang memanjang ke arah timur. Gerobak baksonya juga memiliki bayangan. Pohon-pohon di sekitar pun sama. Namun orang yang berdiri di depannya sama sekali tidak memiliki bayangan. Tubuhnya tetap terlihat jelas. Tetapi di tanah kosong di belakangnya tidak ada siluet sedikit pun. Kang Paijo membeku. Perlahan ia mengangkat kepalanya. Orang itu masih tersenyum sambil menggenggam mangkuk bakso. Tatapannya lurus mengarah kepada Kang Paijo. Entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak datang ke kampung itu, bulu kuduk Kang Paijo berdiri dan dadanya terasa sesak tanpa alasan yang bisa ia mengerti. Kang Paijo berdiri mematung beberapa detik setelah melihat pembeli yang tidak memiliki bayangan. Tangannya masih memegang sendok yang baru saja diambil dari tanah. Dadanya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia kembali mengangkat pandangan ke arah orang itu. Laki-laki tersebut masih berdiri sambil memegang mangkuk bakso. Senyumnya tetap ramah, sama seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada sesuatu yang tampak aneh pada wajahnya. Kang Paijo kemudian melirik ke arah orang-orang lain yang sedang makan. Semua terlihat sibuk menikmati bakso. Tidak ada yang memperhatikan dirinya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin matanya sedang lelah. Selama beberapa minggu terakhir ia memang sering kurang tidur.
Mungkin aku salah lihat, gumamnya pelan. Ia kembali melayani pembeli yang masih mengantre. Namun sejak kejadian itu, pikirannya tidak lagi tenang. Beberapa kali ia diam tanpa sadar hingga pembeli harus memanggilnya. Pak, baksonya. Oh, iya. Ia buru-buru menyelesaikan pesanannya. Tidak lama kemudian seluruh bakso kembali habis. Seperti biasanya, warga kampung mengucapkan terima kasih dan memintanya datang lagi keesokan sore. Kang Paijo hanya membalas dengan senyum tipis. Entah mengapa, kali ini ia ingin segera meninggalkan tempat itu. Ia mendorong gerobaknya keluar kampung tanpa banyak berbincang dengan siapapun. Begitu melewati gapura, langkahnya semakin cepat. Langit sudah mulai gelap. Kabut turun lebih tebal dibanding hari-hari sebelumnya. Jalan setapak yang dilewatinya terasa lebih sunyi. Suara bambu yang bergesekan tertiup angin membuat suasana semakin tidak nyaman. Sesekali Kang Paijo merasa seperti mendengar langkah kaki di belakangnya. Ia berhenti. Suara itu ikut berhenti. Saat ia kembali berjalan, suara tersebut muncul lagi. Kang Paijo menoleh dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya deretan pohon bambu yang bergoyang pelan. Ia menarik napas panjang lalu melanjutkan perjalanan. Beberapa ratus meter kemudian, ia melihat seorang laki-laki tua berjalan dari arah berlawanan. Orang itu mengenakan jubah putih sederhana dan bersarung. Di kepalanya terpasang kopiah hitam yang sudah tampak usang. Janggutnya memutih. Langkahnya pelan, tetapi wajahnya terlihat tenang. Ketika jarak mereka tinggal beberapa meter, laki-laki tua itu berhenti. Matanya memperhatikan gerobak bakso Kang Paijo cukup lama. Assalamualaikum, sapa orang tua itu. Waalaikumsalam. Kamu baru pulang jualan? Iya, Mbah. Baksonya habis. Kang Paijo tersenyum kecil. Alhamdulillah, habis semua. Orang tua itu mengangguk pelan. Laris terus belakangan ini? Iya. Larisnya setiap sore? Iya. Di kampung seberang hutan? Pertanyaan terakhir membuat Kang Paijo sedikit heran. Iya, Mbah. Mbah tahu kampung itu. Orang tua tersebut tidak langsung menjawab. Ia justru memperhatikan wajah Kang Paijo dengan sangat teliti. Kamu kelihatan capek. Mungkin karena dorong gerobak. Bukan. Orang tua itu menggeleng pelan. Wajahmu pucat. Matamu juga cekung. Kang Paijo hanya tersenyum. Namanya juga cari makan. Orang tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Kyai Abdul Karim, pengasuh sebuah pesantren kecil di kaki Gunung Sumbing. Ia memang sering melewati jalan tersebut ketika pulang dari mengisi pengajian di desa lain. Kamu setiap hari lewat sini? Hampir setiap sore. Kampung yang kamu datangi namanya apa? Kang Paijo terdiam. Ia baru sadar tidak pernah bertanya nama kampung itu kepada siapapun. Saya juga tidak tahu namanya. Kyai Abdul Karim mulai terlihat serius. Lalu siapa kepala desanya? Tidak tahu. Sudah berapa lama kamu jualan di sana? Hampir sebulan. Kyai itu semakin banyak bertanya. Berapa jumlah rumahnya? Bagaimana bentuk kampungnya? Bagaimana pakaian warganya? Apa yang mereka lakukan setiap sore? Kang Paijo menceritakan semuanya tanpa ada yang disembunyikan. Mulai dari warga yang selalu ramah, bakso yang selalu habis, uang pembayaran yang sebagian berubah menjadi daun, sampai kejadian sore tadi ketika ia melihat seorang pembeli tidak memiliki bayangan. Belum selesai cerita itu, wajah Kyai Abdul Karim berubah sangat serius. Beliau menarik napas panjang. Lalu kenapa, Mbah? Kamu benar-benar tidak tahu tempat yang kamu datangi? Kang Paijo menggeleng. Kyai itu memandang ke arah hutan bambu yang mulai gelap. Di balik hutan itu tidak ada kampung. Kang Paijo langsung tertawa kecil. Ada, Mbah. Saya setiap hari ke sana. Tidak ada. Tapi saya melihat sendiri. Itulah masalahnya. Suasana mendadak hening. Kang Paijo mulai merasa tidak nyaman.
Kiai Abdul Karim kemudian bercerita pelan. Menurut kisah para sesepuh desa, puluhan tahun lalu memang pernah ada sebuah perkampungan di kawasan hutan tersebut. Penduduknya hidup dari bertani. Suatu ketika wabah penyakit misterius menyerang. Dalam waktu singkat hampir seluruh warga meninggal dunia. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Sebagian orang mengatakan karena kutukan. Sebagian lagi percaya ada pelanggaran adat yang membuat seluruh kampung menerima balasan. Sejak saat itu kampung tersebut lenyap. Lama-kelamaan hutan tumbuh menutupi bekas permukiman. Namun beberapa orang tua percaya bahwa kampung itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya berpindah ke alam yang berbeda. Kadang muncul kembali menjelang senja kepada orang-orang tertentu. Kang Paijo mulai kehilangan senyumnya. Itu cuma cerita orang dulu, kan? Kiai Abdul Karim menggeleng pelan. Dulu sudah ada beberapa orang yang mengaku melihatnya. Terus bagaimana? Sebagian kembali dengan selamat. Yang lainnya, kiai itu terdiam beberapa saat. Ada yang tidak pernah pulang. Jantung Kang Paijo berdetak semakin cepat. Tapi saya setiap hari ke sana. Itulah yang membuat saya khawatir. Kang Paijo pulang malam itu dengan pikiran yang kacau. Sesampainya di rumah, ia menceritakan semua pembicaraan tadi kepada Marni. Istrinya langsung terlihat cemas. "Mas, besok jangan ke sana lagi." "Tapi kalau memang cuma cerita, kalau memang benar." Kang Paijo tidak bisa menjawab. Semalaman ia sulit memejamkan mata. Keesokan paginya, Kiai Abdul Karim datang ke rumah Kang Paijo. "Ayo ikut saya." "Mau kemana?" "Kita buktikan." Mereka berangkat menjelang siang. Matahari bersinar cukup terik. Jalan menuju hutan terlihat jelas. Sesampainya di lokasi yang biasa dilalui Kang Paijo, suasananya benar-benar berbeda. Jalan setapak masih ada. Rumpun bambu juga masih sama. Namun setelah melewati beberapa tikungan, tidak terlihat satupun rumah. Tidak ada suara anak-anak. Tidak ada halaman. Tidak ada orang yang sedang duduk di gardu. Yang ada hanya pepohonan besar. Di tengah hutan berdiri pohon beringin tua dengan akar menjuntai hingga ke tanah. Tak jauh dari sana terdapat sebuah gapura batu yang hampir roboh. Bentuknya sudah dipenuhi lumut. Sebagian batunya retak. Seolah telah berdiri puluhan bahkan ratusan tahun. Kang Paijo membelalakan mata. Ini bukan tempatnya. Ia berjalan ke kanan, lalu ke kiri. Semuanya hanya hutan. Ia mencari jalan masuk menuju kampung yang selama ini didatanginya. Tidak ada. Ia bahkan menemukan bekas roda gerobaknya sendiri di tanah. Jejak itu berhenti tepat di depan gapura batu tua. Setelah itu tidak ada lagi bekas roda. Seolah gerobaknya menghilang begitu saja. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Tidak mungkin. Kang Paijo terduduk di tanah. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Semua yang selama ini dianggap nyata ternyata tidak ada. Kiai Abdul Karim berdiri di sampingnya. Beliau memegang pundak Kang Paijo pelan. "Dengarkan baik-baik." Kang Paijo menatap wajah Kiai itu. "Kalau kau kembali ke sana setelah mengetahui kebenarannya." Kiai Abdul Karim berhenti sejenak. "Mereka tidak akan mengizinkanmu pulang lagi." Kalimat itu membuat tubuh Kang Paijo terasa dingin. Untuk pertama kalinya sejak menjadi penjual bakso keliling, ia mulai menyadari bahwa rezeki yang selama ini dianggap sebagai keberuntungan mungkin sedang menuntunnya menuju sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Semalaman Kang Paijo tidak bisa memejamkan mata. Apa yang ia lihat bersama Kiai Abdul Karim terus terbayang di kepalanya. Bayangan tentang hutan kosong, gapura batu tua, dan jejak roda gerobaknya yang tiba-tiba menghilang membuat pikirannya tidak tenang. Namun di sisi lain, ada satu pertanyaan yang terus mengganggunya. Kalau memang tempat itu bukan kampung manusia, lalu kemana perginya seluruh warga yang selama ini membeli baksonya? Bagaimana mungkin setiap sore mereka terlihat begitu nyata? Bagaimana mungkin ia bisa membawa pulang uang hasil jualan? Semakin dipikirkan, semakin ia merasa semua itu tidak masuk akal. Menjelang pagi,
Kang Paijo mengambil keputusan sendiri. Ia ingin membuktikan semuanya sekali lagi. Kalau sore nanti kampung itu tidak muncul, berarti ucapan Kiai Abdul Karim benar. Tetapi kalau kampung itu masih ada seperti biasanya, berarti ia terlalu percaya pada cerita orang-orang tua. Saat sarapan, Marni melihat wajah suaminya tampak murung. "Mas, jangan bilang mau ke sana lagi." Kang Paijo tidak langsung menjawab. Ia hanya menyendok nasi perlahan. "Aku cuma mau memastikan. Sudah jelas kemarin kita lihat sendiri. Aku masih belum yakin." Marni meletakkan sendoknya. "Kalau memang itu bukan kampung manusia bagaimana? Aku cuma datang sebentar." "Mas, kalau memang aneh, aku langsung pulang." Marni ingin melarang, tetapi ia tahu sifat suaminya. Kalau sudah mengambil keputusan, sangat sulit mengubah pikirannya. Menjelang sore, Kang Paijo kembali menyiapkan gerobak. Kali ini ia membawa bakso lebih sedikit. Bukan karena takut tidak habis, tetapi karena ia memang tidak berniat berjualan lama. Sebelum berangkat, Kiai Abdul Karim datang ke rumah. "Aku tahu kau tetap akan pergi." Kang Paijo menunduk. "Saya hanya ingin memastikan." Kiai itu menghela napas panjang. "Kalau begitu aku ikut." "Tidak usah, Mbah. Aku tidak akan masuk." "Lalu?" "Aku menunggumu di luar." Kang Paijo mengangguk pelan. Perjalanan menuju hutan terasa jauh lebih berat dibanding biasanya. Langkahnya tidak lagi seringan hari-hari sebelumnya. Sesampainya di depan hutan bambu, Kiai Abdul Karim berhenti. "Ingat. Ya, kalau ada sesuatu yang tidak wajar, jangan percaya apapun yang mereka katakan." Kang Paijo mengangguk. Ia kembali mendorong gerobaknya melewati jalan setapak. Kabut mulai turun perlahan. Udara berubah dingin. Suara bambu bergesekan kembali terdengar. Beberapa menit kemudian, gapura kayu itu kembali berdiri di depan matanya. Padahal siang tadi tempat itu hanyalah gapura batu tua yang hampir roboh. Jantung Kang Paijo mulai berdebar. Dengan langkah pelan ia masuk. Seperti biasa, kampung itu kembali ramai. Rumah-rumah joglo berdiri rapi. Asap dapur mengepul. Anak-anak bermain. Para warga tersenyum melihat kedatangannya. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tatapan mereka terasa lebih tajam. Senyum mereka juga tampak terlalu lebar. "Pak Paijo. Akhirnya datang juga. Kami sudah menunggu." Suara mereka terdengar hampir bersamaan. Kang Paijo mencoba tersenyum. "Iya, saya datang." Ia mulai membuka tutup panci. Belum sempat membunyikan kentongan kecil, warga sudah memenuhi gerobaknya. Antrean lebih panjang daripada biasanya. Semua berebut membeli. Dalam waktu singkat seluruh mangkuk yang dibawanya habis dipakai. Tangannya terus bekerja. Namun pikirannya tidak pernah lepas dari ucapan Kiai Abdul Karim. Sesekali ia memperhatikan wajah para pembeli. Mereka masih terlihat seperti manusia biasa. Tidak ada yang aneh. Kang Paijo mulai merasa sedikit lega. Mungkin memang aku terlalu takut. Tidak lama kemudian, suara azan maghrib terdengar sangat pelan dari kejauhan. Suara itu seolah datang dari tempat yang sangat jauh. Begitu azan mulai berkumandang, suasana kampung berubah. Angin yang semula tenang tiba-tiba berhenti. Anak-anak yang tadi tertawa langsung diam. Semua pembeli menghentikan gerakan mereka. Perlahan mereka menoleh ke arah Kang Paijo. Senyum di wajah mereka semakin melebar. Mata Kang Paijo membelalak. Warna mata para warga mulai berubah. Bagian putih mata perlahan menghitam. Sedikit demi sedikit hingga seluruh bola mata menjadi hitam pekat. Kulit wajah mereka berubah pucat kebiruan. Beberapa terlihat seperti orang yang sudah lama meninggal. Bibir mereka tampak kering. Senyum mereka memanjang sampai mendekati telinga. Kang Paijo mundur beberapa langkah. Mangkuk di tangannya jatuh ke tanah. "Pak!" Suara seorang anak kecil terdengar pelan. Namun kali ini suaranya bukan lagi seperti anak kecil, melainkan berat dan serak. "Kami masih lapar."
Semua warga mulai mengucapkan kalimat yang sama. Kami masih lapar. Kami masih lapar. Kami masih lapar. Suara itu memenuhi seluruh kampung. Kang Paijo mencoba menarik gerobaknya. Namun gerobak itu tidak bergerak sedikit pun. Padahal biasanya bisa ia dorong sendiri. Ia mengerahkan seluruh tenaganya. Tetap tidak bergerak. Beberapa warga mulai melangkah mendekat. Saat itulah Kang Paijo melihat kaki mereka. Tidak ada satupun yang benar-benar menyentuh tanah. Tubuh mereka melayang beberapa sentimeter. Gerakan mereka sangat pelan. Tetapi setiap langkah membuat jarak dengan Kang Paijo semakin dekat. Seorang perempuan tua tersenyum lebar. Tidak usah pulang. Di sini saja. Setiap malam jualan. Kami akan selalu menghabiskan daganganmu. Suara itu disambut oleh seluruh penghuni kampung. Iya. Tinggal bersama kami. Kami menunggumu. Kami selalu lapar. Jantung Kang Paijo seperti hendak berhenti. Ia kembali berusaha mendorong gerobaknya. Tetap tidak bisa. Akhirnya ia melepaskan pegangan gerobak dan mencoba berlari. Namun jalan keluar yang tadi dilewatinya sudah berubah. Kabut sangat tebal menutupi seluruh jalan. Ia berlari ke kanan. Kembali ke tempat semula. Ia mencoba ke kiri. Tetap kembali ke halaman kampung. Lorong berkabut itu seolah terus berputar. Kemanapun ia pergi, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Suara para penghuni semakin keras. Kau tidak bisa pulang. Temanimu kami. Selamanya. Kang Paijo mulai gemetar. Air matanya hampir keluar. Di saat itulah terdengar suara lantunan ayat Al-Quran dari kejauhan. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. Suara itu berasal dari luar kampung. Kiai Abdul Karim ternyata benar-benar menunggunya. Beliau berdiri di luar batas kampung gaib sambil terus melantunkan doa. Setiap ayat yang dibaca membuat para penghuni kampung menutup telinga. Mereka mulai menjerit. Suara jeritan mereka memenuhi udara. Kabut berputar semakin kencang. Rumah-rumah joglo mulai bergetar. Kang Paijo. Suara Kiai Abdul Karim terdengar dari balik kabut. Jangan ambil apapun. Tinggalkan semua uangnya. Kang Paijo langsung mengeluarkan kantong kain berisi uang hasil jualan hari itu. Tanpa berpikir panjang, ia melemparkannya ke tanah. Begitu kantong itu jatuh, seluruh penghuni kampung berebut mengambilnya. Perhatian mereka teralihkan. Keluar sekarang. Kang Paijo langsung berlari mengikuti arah suara sang kiai. Kabut masih sangat tebal. Ia tidak bisa melihat lebih dari beberapa langkah di depannya. Tiba-tiba suara azan subuh mulai terdengar dari kejauhan. Suara itu semakin lama semakin jelas. Para penghuni kampung menjerit kesakitan. Tubuh mereka perlahan berubah menjadi bayangan hitam. Rumah-rumah joglo mulai memudar. Tanah di bawah kaki Kang Paijo terasa berguncang. Kang Paijo. Jangan menoleh ke belakang. Ia terus berlari. Napasnya terengah-engah. Kakinya beberapa kali tersandung akar pohon. Namun ia tidak berhenti. Sesaat kemudian seseorang menarik lengannya dengan kuat. Ternyata Kiai Abdul Karim. Mereka berdua langsung keluar dari kawasan hutan. Begitu melewati batas pohon bambu, kabut di belakang mereka menghilang dalam sekejap. Tidak terdengar lagi suara jeritan. Tidak ada lagi suara warga kampung. Yang tersisa hanya kesunyian malam. Kang Paijo jatuh terduduk di tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Kiai Abdul Karim hanya menepuk pelan pundaknya. Kau selamat. Mereka menunggu hingga fajar mulai menyingsing. Saat matahari terbit, keduanya kembali melihat ke arah lokasi yang semalam dipenuhi rumah dan penduduk. Kini yang terlihat hanyalah hutan tua yang sunyi. Di dekat pohon beringin besar, Kang Paijo melihat sebuah mangkuk bakso tua yang telah membatu dan setengah tertimbun tanah. Ia menatap benda itu cukup lama. Tanpa perlu penjelasan apapun, Kang Paijo akhirnya benar-benar percaya bahwa selama ini ia bukan berjualan kepada manusia, melainkan kepada penghuni kampung jin yang hampir menjadikannya bagian dari dunia mereka.
Pagi setelah berhasil keluar dari kawasan hutan, Kang Paijo langsung dibawa pulang oleh Kiai Abdul Karim. Sepanjang perjalanan ia hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan pandangannya kosong seperti orang yang baru mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Sesampainya di rumah, Marni yang sejak malam tidak bisa tidur langsung berlari menyambut suaminya. "Mas!" Ia memegang kedua tangan Kang Paijo. Tangannya terasa dingin. Marni hampir menangis ketika melihat keadaan suaminya. Dalam semalam saja, rambut Kang Paijo yang sebelumnya hanya dipenuhi beberapa helai uban kini berubah hampir seluruhnya menjadi putih. Wajahnya juga terlihat jauh lebih tua. Garis-garis di sekitar matanya semakin jelas. Tubuhnya tampak kurus meski hanya beberapa hari terakhir nafsu makannya berkurang. "Kiai, kenapa suami saya begini?" tanya Marni dengan suara bergetar. Kiai Abdul Karim menghela napas pelan. "Alhamdulillah dia masih bisa pulang. Itu saja yang bisa saya katakan." Hari itu juga Kang Paijo jatuh sakit. Badannya panas tinggi. Kadang menggigil. Kadang justru berkeringat deras meski udara sedang dingin. Ia lebih banyak tidur daripada bangun. Kalau terbangun pun hanya sebentar lalu kembali memejamkan mata. Selama beberapa minggu berikutnya, hampir setiap malam Kang Paijo kembali mengalami mimpi buruk. Dalam tidurnya ia seperti mendengar banyak suara memanggil dari tempat yang sangat jauh. "Pak Paijo. Bakso. Kami masih menunggu." Kadang suara itu terdengar pelan. Kadang terdengar sangat dekat, seolah ada yang berbisik tepat di samping telinganya. Beberapa kali ia terbangun sambil berteriak. Marni yang tidur di sampingnya selalu berusaha menenangkan. "Mas, sudah aman. Itu cuma mimpi." Namun Kang Paijo tahu suara itu bukan mimpi biasa. Ia masih bisa mengingat dengan jelas wajah-wajah para penghuni kampung yang berubah mengerikan saat azan maghrib berkumandang. Kiai Abdul Karim datang hampir setiap sore ke rumah Kang Paijo. Beliau tidak membawa ramuan aneh atau benda-benda tertentu. Beliau hanya mengajak Kang Paijo berzikir, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan berdoa bersama. Kadang beliau meminta Kang Paijo mengulang istighfar berkali-kali. Kadang beliau menyuruhnya memperbanyak salat malam jika sudah cukup kuat berdiri. "Jangan biarkan pikiranmu kembali ke tempat itu," pesan Kiai Abdul Karim. "Mereka hanya ingin kau mengingat mereka." Kang Paijo mengangguk pelan. "Saya tidak akan ke sana lagi, Kiai. Jangan hanya tubuhmu yang menjauh. Hati dan pikiranmu juga." Hari demi hari berlalu. Perlahan kondisi Kang Paijo mulai membaik. Panasnya turun. Tubuhnya mulai kembali memiliki tenaga. Meski begitu, warna rambutnya tidak pernah kembali seperti semula. Rambut putih itu menjadi pengingat yang selalu ia bawa kemanapun. Saat kesehatannya mulai pulih, beberapa warga desa datang menjenguk. Mereka mendengar kabar bahwa Kang Paijo sempat sakit setelah melewati hutan bambu di sebelah barat desa. Awalnya mereka hanya mengira Kang Paijo masuk angin karena kehujanan. Namun setelah mendengar cerita dari Kiai Abdul Karim, beberapa orang tua desa mulai saling berpandangan. Seorang kakek bernama Mbah Wiryo akhirnya angkat bicara. "Sebenarnya cerita itu sudah ada sejak saya masih kecil. Semua orang memperhatikan. Dulu ayah saya pernah bilang, jangan pernah masuk hutan itu menjelang maghrib." "Kenapa, Mbah?" tanya salah seorang pemuda. "Karena di sana ada kampung yang bukan milik manusia." Kang Paijo mendengarkan dengan saksama. Mbah Wiryo melanjutkan ceritanya. Puluhan tahun lalu, sebelum Indonesia merdeka, ada beberapa pedagang keliling yang sering melewati kawasan tersebut. Ada penjual sate. Ada penjual jamu. Ada juga penjual mainan anak-anak. Mereka semua bercerita hal yang hampir sama. Mereka menemukan sebuah kampung yang sangat ramai. Penduduknya ramah. Dagangan mereka selalu habis. Awalnya semua menganggap itu sebagai keberuntungan. Namun lama-kelamaan para pedagang itu berubah. Tubuh mereka semakin lemah. Wajah mereka terlihat lebih tua dibanding usia sebenarnya. Sebagian mulai sering berbicara sendiri.
Sebagian lagi mengaku mendengar suara orang memanggil setiap malam. Yang paling mengerikan, beberapa pedagang akhirnya menghilang tanpa jejak. Gerobak mereka ditemukan di pinggir hutan. Tetapi orangnya tidak pernah kembali. Sampai sekarang tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, kata Mbah Wiryo pelan. Suasana rumah langsung menjadi sunyi. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Masing-masing membayangkan bagaimana nasib para pedagang itu. Kang Paijo menundukkan kepala. Kalau saja ia mengabaikan peringatan Kiai Abdul Karim malam itu, mungkin namanya akan menjadi bagian dari cerita mengerikan tersebut. Sejak kesehatannya benar-benar pulih, Kang Paijo kembali berjualan bakso. Namun kali ini kebiasaannya berubah. Ia tidak lagi berangkat terlalu pagi. Ia juga tidak pernah berjualan sampai menjelang malam. Kalau matahari mulai turun, ia langsung mengarahkan gerobaknya pulang. Banyak pelanggan di desa lain yang heran. Loh, Pak Paijo, kok sekarang cepat pulangnya? Kang Paijo hanya tersenyum. Saya ingin makan malam bersama keluarga. Jawaban itu memang benar. Tetapi hanya dirinya yang tahu alasan sebenarnya. Jalan pintas menuju hutan bambu tidak pernah lagi ia lewati. Meskipun jalan utama lebih jauh dan membuatnya harus mendorong gerobak hampir 1 jam lebih lama, ia tidak pernah mengeluh. Baginya, perjalanan yang lebih jauh-jauh lebih baik daripada mengambil jalan yang pernah hampir merenggut hidupnya. Penghasilannya memang tidak sebesar dulu. Kadang baksonya habis. Kadang masih tersisa beberapa mangkuk. Namun Kang Paijo tidak lagi merasa kecewa. Setiap pulang, ia selalu berkata kepada Marni, "Yang penting cukup." Marni mengangguk sambil tersenyum. Mereka kembali hidup sederhana seperti sebelumnya. Rumah mereka memang tidak menjadi besar. Mereka juga tidak menjadi kaya. Tetapi hati mereka jauh lebih tenang. Anak-anak Kang Paijo mulai tumbuh dewasa. Suatu sore, anak sulungnya pernah bertanya, "Pak, kenapa Bapak selalu melarang kami masuk hutan bambu?" Kang Paijo memandang kedua anaknya cukup lama. Ia lalu menceritakan semua pengalaman yang pernah dialaminya. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar mereka memahami bahwa tidak semua jalan yang terlihat mudah akan membawa kebaikan. Kalau suatu hari kalian mencari rezeki, kata Kang Paijo, carilah dengan sabar. Jangan tergoda kalau ada sesuatu yang kelihatannya terlalu mudah. Kalau Allah memberi sedikit, syukuri. Kalau memberi banyak, tetap syukuri. Tapi jangan pernah mengambil rezeki yang membuat hati kalian tidak tenang. Kedua anaknya mengangguk. Mereka melihat sendiri bagaimana rambut ayah mereka berubah putih dalam waktu singkat. Mereka tahu semua itu bukan sekadar cerita. Tahun demi tahun berlalu. Nama Kang Paijo tetap dikenal sebagai penjual bakso yang jujur dan ramah. Sesekali ada pedagang baru yang bertanya apakah benar ada jalan pintas melewati hutan bambu. Kang Paijo selalu menggeleng. Kalau mau selamat, lewat jalan besar saja. Ia tidak pernah menceritakan terlalu banyak. Orang yang percaya akan menghindari tempat itu. Orang yang tidak percaya pun bukan urusannya lagi. Beberapa tahun kemudian, beberapa pencari kayu masih sesekali masuk ke kawasan hutan tersebut pada siang hari. Mereka tidak pernah menemukan apa-apa selain pepohonan tua, rumpun bambu, dan sebuah pohon beringin yang sangat besar. Namun ada satu hal yang selalu membuat mereka memilih segera pulang sebelum matahari tenggelam. Menjelang senja, ketika angin mulai berembus pelan di antara batang-batang bambu, beberapa orang mengaku mendengar suara yang datang dari arah hutan. Suara itu tidak keras, sangat pelan, tetapi terdengar jelas. Seolah berasal dari banyak orang yang berbicara bersamaan. "Bakso. Pak Paijo. Kami masih menunggu." Tidak ada seorang pun yang berani mencari asal suara itu. Semua segera meninggalkan hutan sebelum langit berubah gelap. Sementara itu, setiap kali mendengar cerita tersebut dari warga desa, Kang Paijo hanya menarik napas panjang. Ia bersyukur masih diberi kesempatan kembali kepada keluarganya. Sejak hari itu hingga akhir hayatnya, ia selalu percaya bahwa rezeki yang paling baik bukanlah yang datang paling cepat atau paling banyak, melainkan rezeki yang diperoleh dengan cara yang benar,
membawa ketenangan, dan tidak membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Beberapa tahun telah berlalu sejak Kang Paijo mengalami peristiwa yang mengubah hidupnya. Rambutnya memang tetap memutih, seolah menjadi pengingat yang tidak akan pernah hilang tentang apa yang pernah ia alami di balik hutan bambu lereng Gunung Sumbing. Namun di balik perubahan itu, Kang Paijo justru menjalani hidup dengan hati yang jauh lebih tenang. Ia masih berjualan bakso keliling seperti dulu. Setiap pagi ia mendorong gerobaknya menyusuri desa-desa, menyapa para pelanggan dengan senyum yang sama seperti bertahun-tahun sebelumnya. Bedanya, kini ia selalu memastikan dagangannya selesai sebelum matahari terbenam. Jika langit mulai berubah jingga dan suara azan maghrib hampir terdengar, Kang Paijo akan segera mengakhiri jualannya dan pulang menemui keluarganya. Penghasilannya memang tidak lagi sebesar ketika tanpa sadar berjualan di Kampung Jin. Kadang baksonya habis, kadang masih tersisa beberapa mangkuk. Namun hal itu tidak pernah lagi membuatnya kecewa. Baginya, rezeki yang sedikit tetapi membawa ketenangan jauh lebih berharga daripada keuntungan besar yang harus dibayar dengan rasa takut dan kehilangan diri sendiri. Kisah Kang Paijo perlahan menyebar ke desa-desa di sekitar lereng Gunung Sumbing. Awalnya hanya menjadi cerita yang dibagikan dari mulut ke mulut oleh para tetua desa. Lama-kelamaan, kisah itu menjadi pengingat bagi siapa saja yang hendak melewati hutan saat menjelang senja. Para orang tua sering menceritakan pengalaman Kang Paijo kepada anak-anak mereka. Mereka mengingatkan agar tidak mudah tergoda oleh jalan pintas yang belum pernah dikenal, tidak sembarangan memasuki tempat yang terasa asing, dan selalu menghormati waktu senja yang dalam tradisi masyarakat Jawa dipercaya sebagai waktu ketika batas antara alam manusia dan alam gaib tidak selalu dapat dipahami oleh akal. Bahkan para pedagang keliling yang berasal dari desa lain mulai menghindari jalan yang melewati hutan bambu tersebut. Mereka lebih memilih memutar jalan meskipun harus menempuh perjalanan lebih jauh. Bagi mereka, kehilangan sedikit tenaga jauh lebih baik daripada mengambil risiko yang tidak diketahui ujungnya. Sementara itu, Kiai Abdul Karim tetap mengingatkan para jamaahnya bahwa manusia tidak boleh terlalu silau oleh rezeki yang datang secara tidak wajar. Menurut beliau, rezeki yang baik bukan hanya diukur dari banyaknya harta, tetapi juga dari ketenangan hati, kesehatan, dan keberkahan yang menyertainya. Dari pengalaman Kang Paijo, ada banyak pelajaran yang bisa kita renungkan. Pertama, tidak semua rezeki yang datang dengan mudah berasal dari jalan yang baik. Terkadang sesuatu yang terlihat sebagai keberuntungan justru menjadi ujian yang perlahan menyeret seseorang ke dalam bahaya yang tidak disadari. Kedua, jangan mudah tergoda oleh sesuatu yang terasa terlalu sempurna. Dalam kehidupan nyata, keberhasilan membutuhkan usaha, kesabaran, dan waktu. Jika semuanya terasa terlalu mudah tanpa penjelasan yang masuk akal, sudah seharusnya kita lebih berhati-hati. Ketiga, hormatilah nasihat orang yang memiliki ilmu dan pengalaman. Kang Paijo dapat kembali berkumpul bersama keluarganya karena mau mendengarkan peringatan Kiai Abdul Karim. Andai ia mengabaikan nasihat tersebut, mungkin namanya hanya akan menjadi bagian dari legenda para pedagang yang hilang tanpa jejak. Keempat, jagalah adab ketika berada di tempat yang belum dikenal. Setiap daerah memiliki sejarah, kepercayaan, dan kearifan lokal yang patut dihormati. Sikap hati-hati bukan berarti takut, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap hal-hal yang belum kita pahami. Kelima, rezeki yang halal dan penuh keberkahan selalu membawa ketenangan. Meskipun jumlahnya tidak besar, rezeki yang diperoleh dengan cara yang benar akan memberikan rasa syukur, kedamaian, dan kebahagiaan yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Hingga bertahun-tahun kemudian, hutan bambu di lereng Gunung Sumbing masih berdiri seperti biasa. Pada siang hari, tempat itu tampak seperti hutan yang tenang, hanya dipenuhi suara burung dan desir angin yang melewati batang-batang bambu. Tidak ada tanda-tanda bahwa di sana pernah terjadi sesuatu yang mengerikan. Namun beberapa pencari kayu yang terlambat pulang terkadang mengaku mendengar suara samar ketika matahari hampir tenggelam. Suara itu datang dari arah dalam hutan. Pelan. Ceng. Seolah dipanggil oleh banyak orang sekaligus. Bakso. Pak Paijo. Kami masih menunggu.
Tak seorang pun berani mencari sumber suara tersebut. Mereka memilih segera meninggalkan hutan sebelum senja berubah menjadi malam. Sementara itu, Kang Paijo hanya tersenyum setiap kali mendengar cerita itu dari warga desa. Ia tidak pernah ingin membuktikannya lagi. Baginya, satu kali pengalaman sudah lebih dari cukup untuk mengajarkan bahwa tidak semua pintu yang terbuka layak dimasuki, dan tidak semua rezeki yang tampak menggiurkan pantas dikejar. Sejak saat itu hingga akhir hayatnya, Kang Paijo selalu memilih pulang ketika suara kentongan maghrib mulai terdengar dari surau-surau desa. Ia percaya bahwa semangkuk bakso yang dinikmati oleh manusia dengan penuh rasa syukur jauh lebih bernilai daripada 1000 mangkuk yang habis terjual di tempat yang bukan milik dunia manusia.